Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ini Pak. Oke, sementara itu jawaban dari saya. Ya, di Cocote Tonggo ini memang kan semua kejadiannya di Solo. Jadi kita logatnya Jawa. Saya kan memang orang Jawa tapi kan Jawa Tengah, Jogja. Nah, terus kemudian lahirnya di Tanjung Priuk. Sapetino nang omah ngomongnya Jawa, tapi Jawanya Solo tuh beda banget. Jadi ora, sampun, semuanya beda. Jadi kita sampai punya, walaupun yang main kebanyakan orang Jawa, tapi kita punya namanya konsultan bahasa CLA, kayak speak English aja. Jadi bahasa Jawa pun ada konsultannya supaya kita nggak salah bicara kepada yang di atas kita atau di bawah kita. Jadi aku orang Jawa, jadi kerasa jadi nggak orang Jawa banget karena ada hal-hal yang ternyata aku baru tahu juga. Oh, ternyata harusnya ngomongnya seperti ini. Oh, kalau di Solo tuh gini, lain banget. Jadi makanya seneng banget main film karena banyak belajar banyak hal. Ya pastinya lama nggak sih Mbak Astrid ngomong Jawa Tengah? Oh, dari Jawa Tengah ke Solo enggak sama aja kan, cuma ya cengkoknya beda dikit, terus alusan atau apanya kan beda juga, tapi nggak ngalamin kesulitan, cuma keceplosan mungkin. Jadi ada cut-cut yang akhirnya nggak jadi one take oke karena Sri nggak boleh ininya bilangnya beda gitu loh. Jadi itu hal-hal kecil ternyata bisa jadi besar. Jadi ulang lagi take-nya gitu. Tapi selama ini sebagai apa sih Mbak Astrid? Saya namanya Bupur. Nah, Bupur itu pokoknya sangat ngomongin orang. Julid. Kan lagi. Karena maksudnya ya kadang-kadang, tapi aku jadi belajar, aku nggak mau kayak Bupur. Maksudnya urusan banget sama urusan orang. Karena kita tuh sebenarnya nggak tahu. Di sini aku belajar kayak semua masalahnya orang, kita nggak tahu backgroundnya apa. Termasuk si Bupur sendiri. Kenapa sih dia bisa julid sama orang? Kenapa dia bisa nggak punya hati sama orang? Ngomong ceplas-ceplos, ceplok batok, ngomong nggak ada udelnya gitu ya. Kesalahan orang dibacain apa? Mungkin punya tetangga yang seperti itu atau Anda sendiri seperti itu. Sebaiknya mungkin aku juga jadi belajar. Oh iya, ternyata kita tuh kalau ngomong kita nggak tahu kalau kita ada di sepatunya orang itu atau kita ada di pihaknya orang itu bagaimana rasanya. Dan kenapa Bupur juga bisa ceplok batok, nggak punya perasaan sama orang lain, ngomongin orang, karena dia punya background yang mungkin di film ini bisa dilihat. Kenapa sih dia bisa seluka itu atau gampang sekali berucap hal yang tidak baik untuk orang lain? Ada apa kisah di baliknya? Kan gitu ya. Kenapa orang berbuat A pasti ada kisah B di alam ini. Jadi itu tuh yang kadang-kadang kita juga nggak tahu rasa perihnya dia keluar untuk orang lain, apa dia punya perih di masa lalu gitu. Jadi tapi ada pengalaman nggak sih Kak? Yang mana nih? Pengalaman kayak gitu nggak sih Mbak Astrid? Pengalaman apa? Diulangin sama seorang Bupur. Mungkin sama kamu. Bukan berarti. Mungkin sama kamu para pers. Apa lu? Tapi mendalam. Ya gini, Menghadapi kayak aku tuh menerima film Cocote Tonggo ini sama sekali gak, maksudnya gini, sama sekali gak terpikir olehku kalau ternyata memang dicocoti itu gak enak ya. Sama halnya ya apa yang kita alami tentunya dibacain sama orang lain ya orang lain berpersepsi ya, karena mungkin aku juga nggak pernah bersuara atau nggak pernah ngomong juga untuk pembenaran banyak hal untuk kehidupanku nih ya, maksudnya Anda semua di kehidupanku ya. Jadi Cocote Tonggo ini untuk kehidupanku sendiri, mau nggak mau udah pasti aku dicocoti karo netizen, karo para persiki, karo para tonggo mungkin. Tapi yang aku berharap diomonginnya mudah-mudahan baik. Atau gini, diomonginnya mudah-mudahan bisa belajar dari pengalaman apa yang aku sedang hadapi. Karena kalian gak ada di sepatuku. Karena you not in my shoes. Aduh mau nangis gue. What happened in my life, I don't want it. Maksudnya apa yang terjadi di hidupku, aku sebenarnya gak mau. Tapi kan terjadi. Jadi
mungkin kenapa orang lain berkomentar, karena mungkin dia lihat, oh dulu Asri Wala seperti ini, dulu Asri Wala seperti ini, ternyata sekarang berbeda. Nah, perbedaan yang terjadi itu sebenarnya ya konsekuensi dari apa yang sudah aku ambil. Gitu. Jadi aku berharap semoga apa yang ada di depan dengan semua konsekuensi dan kesendirianku sekarang ditanggapi dengan baik mudah-mudahan oleh para pers. Karena apa? Karena semua perubahan dalam hidupku itu terjadi karena perubahan juga status yang aku sekarang jalanin, kehidupan yang sekarang aku jalanin. Jadi why people change? Ya people must change. Orang harus berubah. Berubah kayak lo ada di air ya. Air ada di gelas, dia bentuknya kayak gelas. Air ada di ember, dia bentuknya kayak ember. Jadi maksudku ya kalau kita ada di satu posisi, mudah-mudahan saya bisa menghadapi segala hal dengan kesendirian saya ini dengan kuat gitu ya. Walaupun perubahannya ngopo Mbak Asri pakai ini itu, kenapa Mbak Asri berubah, kenapa Mbak Asri ngambil keputusan ini. Tentunya semua di hidupku ada alasan. Tentunya alasan itu menurutku yang paling baik untuk aku dan keputusan yang paling baik untuk kita semua. Makanya nonton Cocote Tonggo supaya ketika bercocot, ketika berkomentar sebaiknya ditelaah dulu. Oh kenapa sih dia melakukan ini? Oh iya dia melakukan ini karena gitu. Jadi saya sampai sekarang nggak berani berpersepsi apapun terhadap orang lain yang punya masalah atau terkena masalah karena kita nggak ada di masalah itu. Gitu. Jadi dari sini aku banyak belajar. Setiap film saya belajar. Tapi kok setiap film gue kena melulu ya. Apa sih yang membuat ibu jadi masih cukup terus ya. menangis dan Terakhir ya, terharu menyampaikan hal ini itu apa sih? Iya karena kan kenapa terharu? Sampai menangis itu apa yang membuat? Oke. Karena terus terang dicocoti Tonggo atau dikomentarin sama semua orang tentang apa yang kita alami nggak enak ya. Ada yang komentarnya baik, ada yang komentarnya tentu tidak mikirin bagaimana ketika aku mendengar itu atau ya apakah itu sesuai dengan situasiku. Tentunya kadang-kadang orang berpersepsi sendiri. Itu padahal aku nggak melakukan itu atau aku punya alasan yang memang urusanku juga. Asri kabar baik juga mungkin perubahan wajah yang direspon positif oleh netizen. Iya. Nah jadi ya kenapa juga aku ya itu ya sebenarnya memperbaiki seperti melahirkan saya memang ada maksudnya penampilannya dirubah seperti saya namanya tamitak atau liposuction karena memang ada film yang memang membutuhkan untuk good looking gitu dan itu juga maksud aku perbaikan untuk diriku juga gitu. Nah kalau untuk lifting atau apa nggak nambah apapun cuma ngurangin lemak yang ada karena untuk kebutuhan frame. Jadi semuanya untuk profesi. Jadi kalau aku juga adanya seperti mbak-mbak mas masih balik layar kayaknya aku tidak perlu melakukan itu. Tapi kan saya pekerjaannya di depan layar. Jadi itu hal yang juga sebenarnya juga kalau nggak perlu dilakukan nggak usah ngapain ya kan gitu. Tapi karena memang diperlukan untuk pekerjaan aku, jadi baiknya dirubah dan itu aman juga, nggak apa-apa juga atas izin keluarga. Jadi ya sudah saya ambil. Jadi ada alasan kenapa saya ambil, ada alasan ketika saya juga melakukan sesuatu. Jadi nggak ada yang Terima kasih teman-teman, cukup ya. apanya. Di Korea 450 juta. Oh gitu ya. Konsep paling bagus ada daripada artis lain. Kata siapa sih? Netizen. Oh netizen ya. Amin. Kalau karena pengennya saya maksudnya dengan perbaikan apa yang ada maunya callingannya tetap jalan. Jadi jangan tiba-tiba Asri Wala jadi Sophia Latjuba kan gitu. Kan nanti bingung panggil Sophia Latjuba yang mana kan gitu. Jadi maunya tetap saya juga kan dapat kebagian yang nggak pernah cakep, selalu katro. Jadi cuma itu aja. Cuma sedikit sekali. Jadi Semakin pede nggak sih Mbak? Udah ya, teman-teman. Tersebut dari Mbak Asri pribadi. ya
Mbak Astri suruh promo. Iya, pokoknya tentu semakin pede, maksudnya bukan semakin pede, semakin tahu sekarang saya arahnya kemana begitu, menjalani hidup, dan yang penting bertanggung jawab untuk anak-anak saya, masih panjang jalannya, kehidupan saya juga masih panjang, jadi saya harus sehat lahir dan batin, harus bahagia. Jadi jangan lupa nonton Cocote Tonggo 15 Mei di bioskop. Terima kasih Mbak. Cari pasangan baru nggak sih Mbak Astri? Apa? Pasangan Baru. Belum kepikiran. Tapi kalau ada jodohnya, why not? Tapi sudah ada yang genit-genit gitu Mbak. Tadi cocote Mbak. Oh ya DM ada, tapi belum ada. Pokoknya gimana anak saya? Pokoknya saya membuka hati, membuka pekerjaan tentunya, itu aja. Yang penting anak-anak udah itu. Kalau mengenai pasangan, aku belum kepikiran. Yang penting sehat lahir batin. Itu sama anak-anak.